Kata Al-Hikmah di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan bahwasanya perbuatan yang tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Perbuatan yang tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Oleh karena itu segala perbuatan apapun jangan sampai kita tergesa-gesa. Makan begitu ya, jangan sampai kita tergesa-gesa. Kalau sampai tuh makan apa nih namanya nih, onde, tergesa-gesa begitu ya, main telembai, hamprot itu ada gulanya. Kedua lagi lengket banget, bisa nempel di tenggorokan, turun orang naik orang gitu ya. Makan yang tenang, jangan tergesa-gesa. Urusan apapun jangan sampai kita tergesa-gesa karena nanti nggak bakal beres ujung-ujungnya. Tapi menurut kata para ahli hikmah gitu ya, ada 5 perkara yang memang harus ditergesahkan dan yang memang harus diburuin dan yang memang harus disegerakan. Apa saja itu? Yang pertama adalah menjamu tamu apabila sudah sampai di rumah kita. Yang pertama menjamu tamu. Oh ya, alhamdulillah nih, udah kita baru nyampe langsung tuh ada namanya jeruk, mungkin tuh ya, ada salad, noeng blasono juga udah kedua nonton ngopi kono. Maksudnya kedua belah. Kopi begitu ya. Alhamdulillah dia tahu ilmunya ini. Begitu ya, ada tamu datang langsung disambut, langsung dijamu begitu ya, dengan segala macam berbagai macam makanan. Begitu ya. Sebab tamu yang datang ke rumah kita nanti akan membawa keberkahan. Tamu yang datang ke rumah kita akan membawa bala dari rumah kita. Ada seorang istri, Pak. Pada zaman Rasulullah dia ngadu. Ya Rasulullah, saya ini bosan banget. Suami saya kalau dia ada di rumah selalu namanya kedatangan tamu. Saya bosan banget namanya ini jamu tamunya. Yang akhirnya kata Rasulullah besok Rasulullah datang ke rumahnya. Ketika Rasulullah datang ke rumahnya, udah selesai ngobrol, udah selesai namanya makan dengan jamu, Rasulullah keluar. Istrinya melihat di belakang Rasulullah ada kalajengking ngikut. Ada namanya angin berwarna hitam ngikut. Ada namanya segala bentuk bala apapun, ada seekor ular yang hitam ikut. Itu berarti tamu yang datang ke rumah kita diperlihatkan oleh istrinya, dia Rasulullah keluar rumahnya telah membawa bala yang berada di rumahnya. Mudah-mudahan kedatangan kita di kediaman Bang Kopet ini akan membawa bala yang berada di rumahnya, kita buang jauh-jauh. Tapi jangan dibawa pulang ke rumah bala mah. Hah? Lewatin kali, buang di kali, begitu ya. Berarti kalau begitu Ustaz, kalau kita main ke rumah orang, satu rahmi ke rumah orang, kita bawa pulang ke rumah bala dong, begitu? Enggak, di jalanan udah dibuang, udah hilang di jalanan, begitu ya. Oleh karena itu, ketika namanya ada tamu di rumah kita, itu datangin keberkahan. Malaikat rahmat turun di rumah kita ketika rumah kita datang banyak tamu. Makanya rumah ketahuan, Pak. Yang sering didatangin tamu apa enggak itu ketahuan. Begitu ya. Rumahnya walaupun maaf kecil, rumahnya walaupun namanya agak sedikit kurang bersih, tapi kalau banyak didatangin tamu itu enak baik orang datangnya. Gitu ya. Nyaman baik begitu. Adem baik rasanya. Begitu ya. Tapi kalau rumah nggak pernah didatangin tamu, walaupun rumahnya bersih, itu kita rasain geringsangan baik. Tahu geringsangan? Apa ya? Apa bahasa Bekasi kalau geringsangan? Orang betah baik, gelisah baik, begitu ya. Walaupun rumahnya bagus, rumahnya megah, rumahnya indah, rumahnya besar, kalau rumah itu tidak pernah didatangkan tamu, rasanya kita orang betah, geringsangan baik. Oleh karena itu banyak kita mengundang tamu, gitu ya. Biarin tamu datang ke rumah kita. Gitu ya, kita jamu apa adanya, bahkan kalaupun kita nggak ada apa-apa gitu ya, karena sahabat Rasul gitu ya, pernah datangin tamu, dia nggak punya apa-apa, akhirnya ngelinap ke belakang, pergi ke warung belanja, duit agak punya, boleh ngutang, boleh kita buat menyenangin tamu kita, buat mempersiapkan hidangan.
Tuh, ngutang boleh. Ini boleh ngutang belum, Kowe? Hah? Kali itu Anwar boleh ngutang begitu. Boleh Pak, kita buat nyenengin tamu, buat jamu tamu nggak ada rumah kita boleh ngutang silahkan. Yang penting tamu kita pulang merasa senang begitu ya. Tadi kita datang kemari ngebawa keberkahan, udah gitu ngebawa duit juga. Ntar kita pulang ngebawa, ada berkatnya emang? Ada. Kita pulang membawa perut yang kenyang. Insya Allah ada makannya emang. Ada makannya, begitu. Insya Allah ini udah kenyang, begitu ya. Kita ntar pulang ngebawa perut yang kenyang. Yang kedua, kita pulang dengan membawa hati yang senang karena kita sudah dijamu, bertemu dengan masyarakat di sini, bersemu sama orang Bekasi. Itu alhamdulillah ini sebuah kesenangan yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai kita namanya ada tamu grundel, ya. Jangan, walaupun itu tamu datang wah ngintip dari rumah, wah ini mah subur yang datang numpang ngopi doang begitu ya. Wah jangan cuma minjem duit, ini urusannya begitu ya. Orang asal ibu mau jawab dikata orang dibukain pintu, mau dia mau minjem duit kayak begitu, mau dia mau numpang ngopi kayak begitu, biarin terima baik. Mau dia ngeluh kesah apa kayak terima baik tamu mah gitu ya. Yang penting kalaupun tidak kita bisa menyenangkan dengan jamuan, kita bisa menyenangin dengan bahasa yang enak gitu. Jadi teman kita, saudara kita, tamu kita ketika pulang dari rumah dia merasa tenang. Misalkan ada tamu datang ujuk-ujuk minjem, mau minjem duit, ya boro-boro lagi begini begitu lagi mau minjemin duit. Saya buat makan be susah, buat bocah namanya lagi sekolah be susah. Jangan ya, kalau ada tamu datang, teman kita datang mau minjem duit, jangan kita langsung ngangluh lagi sama dia, jangan. Sama baik antaranya. Dia lagi ngangluh, kita lagi ngangluh. Jangan. Bagaimana caranya kita buat nyenengin hatinya? Kita doain, saya doa Hayam, semoga walaupun saya nggak bisa ngasih, saya nggak bisa ngeberi, mudah-mudahan entah di lain tempat kamu silaturahmi ada orang yang punya rezeki yang ngasih. Doain jadi dia girang tuh, gembira pulangnya. Gitu ya. Jadi ketika ada tamu datang, tetap bagaimana kita namanya buat menggembirakan hatinya ketika dia pulang. Nah, seperti tamu pun harus ikhlas, Pak. Kita bertamu ke rumah orang harus ikhlas. Ada satu cerita ini di sebuah perkampungan, ada pasangan suami istri. Ya ini mau silaturahmi ke rumah kiai, ke rumah ustadznya. Gitu ya. Kata suaminya begini, yang Kopek manggil istrinya yang gitu ya, Mama, gitu. Ya yang beb begitu, kita mau silaturahmi ke rumah guru nih, ke rumah kiai begitu. Udah lama kita nggak pernah main ke rumahnya, yuk kita main ke rumahnya yuk, ayo gitu. Tapi kita mau bawa apa ke rumahnya? Kita punya apaan kira-kira? Kita cuma punya singkong, kita punya singkong ya. Yaudah kalau gitu singkong masukin ke dalam plastik, kita bawa main ke rumah guru kita. Mainlah ini si pasangan suami istri ke rumah gurunya, ke rumah kiainya gitu, silaturahmi. Setelah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul begitu ya, itu singkong udah dibawa ke dalam sama istrinya kiai gitu ya. Ini mereka berdua mau pamitan pulang. Kiai kita ngobrol udah, ngopi udah, sekarang saya mau SMP selesai makan pulang begitu ya. Ayah kata kiai manggil namanya itu istrinya, Mi ini bocah mau pada pulang berdua. Kira-kira itu di belakang ada apaan? Gitu. Kata ini uminya, kata ini istri kiai, kita nggak punya apa-apa, guru, suamiku, kita cuma punya seekor kambing doang. Udah kalau gitu, ini kambing suruh bawa dia pulang. Gitu. Ya. Akhirnya nih pasangan suami istri, karena datangnya ikhlas, silaturahminya ikhlas, bertamunya ikhlas, dia ngebawa singkong, pulang ngebawa kambing. Di tengah jalan ketemulah dia sama temennya ini. Wahai temanku, kamu dari mana? Saya pulang silaturahmi ke rumah guru. Ini kamu kambing dari mana? Ini dikasih sama guru. Hasil ada silaturahmi.
emang kamu bawa kambing, datang bawa apaan? Saya datang bawa singkong. Gitu ya. Akhirnya nih kata temennya di dalam hatinya, wah ini dia bawa singkong aja, pulang bawa kambing. Kalau saya ntar bawa kambing nih, masih pulang bawa sapi. Gitu ya. Datanglah ini si temennya tadi ketemu di jalanan, gitu datang silaturahmi ke rumah gurunya bawa kambing. Ya. Setelah ngobrol-ngobrol sama itu kiai, lama ngobrol-ngobrol ngalung ngidul, kiai saya mau SMP. Saya selesai makan mau pulang begitu. Ini kata kiai, Bu, Mi, ini bocah mau pulang. Kira-kira di belakang ada apaan itu? Gitu. Biar bekal buat dia tuh. Kita cuma punya singkong guru. Ini semua kingkong. Ya udah ini suruh dia bawa pulang begitu. Yang akhirnya ini si pemuda tadi datang bawa kambing, pulang bawa singkong. Karena apa? Datangnya kan tidak ikhlas. Gitu ya. Tadi tuh si pasangan suami istri datangnya ikhlas, datang bawa singkong, pulang bawa kambing. Ini si pemuda tadi karena tidak ikhlas, karena mengarah-ngarah buat silaturahminya, dia datang bawa kambing, pulang bawa singkong. Makanya kalau kita silaturahmi datangnya ikhlas baik. Gitu ya. Tapi kalau seilas-ilasnya juga kalau kita punya namanya duit mah boleh tentengan jeruk mah. Ya, bawain Bang Kopek nih ke rumah mertua nih, biar dekat mah begitu ya. Begitu boleh dilempar-lemparin namanya sembako mah. Gitu, jangan dibawain jeruk, jeruk mah banyak. Nggak tahu.